Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wibowo dari kelas 11 Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Adapun materi trigonometri yang memiliki sudut istimewa. Jadi trigonometri itu memiliki sudut istimewa. Nah, dari sudut-sudut istimewa ini, yang pertama ini ada 0 derajat. 0 derajat ke sini itu 90 derajat. 90 juga ke sini tuh 180. Jadi ini semua ini tuh 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Nah, dari ini kita jumlahkan saja. Ini ke ini 90 ke sini kan setengah. Jadi itu 140 ke sini 270 derajat. 270 derajat kembali ke tempat semula itu 360 derajat. Nah, dari sudut-sudut ini memiliki sin konstan. Sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk menghafalkan ini, yang pertama itu harus ada kuadrannya. Ini untuk dari 0 ke 90 memiliki kuadran 1, 90 ke 180 memiliki kuadran 2, dan 180 derajat ke 270 derajat memiliki kuadran ketiga. Dan 270 derajat ke 360 derajat memiliki kuadran keempat. Kemudian untuk menghafal sin konstannya itu memiliki rumus. Rumusnya itu yaitu jembatan keledai yang bisa kita hafalkan bersama-sama. Yang pertama itu semanis, sinta, tanpa, kosmetik. Semanis itu apa? Sem. Sem itu semua. Semua yang ada di kuadran pertama, sin, kos maupun tan itu bernilai positif. Sedangkan yang kedua yaitu sin. Sin ini yang berada di kuadran kedua bernilai positif. Kemudian yang berada di kuadran ketiga yaitu adalah tan. Tan ini apa? Tan di sini bernilai positif. Tan ini adalah singkatan dari tangen. Dan yang terakhir adalah kuadran keempat yang bernilai kos. Di sini panjangannya kosmetik atau bisa di bahasa matematika namanya kosinus. Di sini disingkat kos. Di sini kos bernilai positif. Oke, selanjutnya itu ada cara-cara menghitung sin konstan. Yang pertama itu sin. Sin itu grafiknya seperti ini. Nah, dimulai dari titik 0, dia naik, terus dia turun. Itu titik puncaknya. Titik 0, jadi sin itu mudah cara menghitungnya. Yang pertama 0, kemudian dia setengah, kemudian dia setengah akar 2, kemudian setengah akar 2, kemudian dia setengah akar 3, kemudian dia setengah akar 4. Gimana cara menghitung setengah akar 4? Setengah kali akar 4. Nah, akar 4 ini kan 2. Jadi setengah dikali dengan 2, 2 kali 1 2, jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi untuk sin 90 itu sama dengan 1. Oke, kita lanjut saja ke selanjutnya yaitu cara mencari kos. Kos itu mudah, dia itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sin tadi seperti itu, grafiknya sin seperti ini. Dan dari atas ke bawah. Dimulai dari 1. Ini 1. Kemudian dari ini setengah akar 3, setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah, dan yang terakhir 0. Jadi kalau untuk sin dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Namun untuk kos kebalikannya. Dan bagaimana untuk mencari tan? Tan itu mudah. Caranya adalah dengan membagi sin dibagi dengan kos. Ini untuk mencari tan. Yang pertama 0 bagi 1. 0 bagi 1 itu adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu sama dengan setengah 1 per 3 akar 3. Nah, untuk setengah
akar 2 dibagi setengah akar 2, karena pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya pun 1. Untuk setengah akar 3 dibagi setengah, makanya hasilnya itu 3. Dan 1 dibagi 0. Jika penyebutnya 0, maka jawabannya adalah tak terdefinisi. Jadi ini adalah sin konstan yang dimiliki oleh sudut istimewa ini. Sudut-sudut dari sin konstan itu sin 0, 0, sin 30, setengah, sin 45, setengah akar 2, sin 60, setengah akar 3, dan sin 90 itu 1, dan begitu pun seterusnya. Contoh yang pertama yaitu sin 150 derajat. Kita lihat aja langsung ke grafiknya. 150 derajat itu berada di kuadran berapa? Nah, karena sin 150 derajat itu berada di kuadran 2, jadi kita tarik aja ini 150 derajat. Untuk mencari sin, kita langsung saja 150 derajat ini dikurang 180 dikurangi dengan 150. Berapa? 180 dikurangi 150 derajat dengan 30 derajat. Nah, karena pertanyaannya adalah sin, sedangkan di kuadran 2 itu sin itu positif, maka hasilnya pun akan positif. Sin 30 berapa? Hasilnya setengah. Maka jawabannya adalah setengah. Langsung aja kita soal selanjutnya, yaitu ada cos 135 derajat. Kita lihat lagi. Di sini cos 135 derajat itu di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Jadi misalnya di sini cos 135 derajat. Nah, kita kurangi aja 180 dikurangi dengan 135 derajat. Berapa hasilnya? Hasilnya berarti 45 derajat. Karena di sini pernyataannya itu sinnya plus. Nah, dan pertanyaannya cos, makanya hasilnya pasti min. Cos 45 berapa? Cos 45 itu setengah akar 2. Makanya hasilnya min 1/2 akar 2. Selanjutnya di sin 210 derajat. Sin 210 derajat. 210 derajat itu berada di mana? Di kuadran 3. Kuadran 3 itu kita tarik aja dan mendapatkan sudut 210 derajat. Kalau ada di kuadran 3, maka cari selisih dengan 180 derajat. Jadi ini sebagai patokannya untuk kuadran 2 dan kuadran 3. Kita langsung cari aja. 210 dikurangi 180. Hasilnya adalah ini 30 derajat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah sin. Sedangkan kuadran 3 itu untuk mendapatkan plus maka ia harus tan. Makanya jawabannya pasti minus. Minus sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Maka jawabannya adalah min 1/2. Yang soal selanjutnya yaitu cos 225 derajat. Nah, 225 derajat kita kurangi dengan 180 sama seperti tadi. 225 derajat dikurangi 180. Hasilnya adalah 45 derajat. 45 derajat. Pertanyaan apa? Pertanyaannya adalah cos. Sedangkan di sini tan. Makanya kita tulis pasti hasilnya adalah minus. Cos dari 45 berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Hasilnya min 1/2 akar 2. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini sin 300. Sin 300 itu gimana? Sin 300 itu ada di antara 270 hingga 360. Dia berada di kuadran 4. Kuadran 4 itu meminta syarat harus cos, dia harus plus. Kita langsung tarik saja. Sin 300. 300 derajat. 300 derajat. Sedangkan di sini meminta cos, makanya hasilnya pasti minus. Nah, untuk mencari ini kita harus mencari selisih 360 dengan 300 derajat.
360 derajat dikurangi 300 derajat. Hasilnya berapa? 60 derajat. Sin dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3, maka memiliki hasil 1/2 akar 3. Selanjutnya adalah cos 330 derajat. 330 derajat. Kita kurangi aja. 360 dikurangi 330, maka mendapatkan hasil 30 derajat. Ia meminta cos, sedangkan di sini cos itu hasilnya positif. Maka jawabannya sudah pasti positif. Berapa cos 30? Cos 30 adalah setengah akar 3. Maka jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, ada pertanyaan lagi nih. 930 sin dari 930 derajat. Sedangkan ini hanya sampai 360 derajat. Maka di sini kita menggunakan logika. Dalam mencari sin dari 930 derajat, untuk memenuhi ini kan satu kali ini 360 derajat. 2 kali putaran berapa? Tinggal dikali 2. Berarti 600. Berarti 720. Kalau dikali 3 berapa? Nggak ada kan? Maka hasilnya pun lebih. Jadi 720 dikurangi dari 930. Maka hasilnya adalah 210. Pertanyaannya, sin dari 930 itu kan 210 derajat. 210 derajat itu di antara di mana? Di antara 180 hingga 270. Maka langsung saja 210 derajat 210 dikurangi 180 memiliki hasil 30 derajat. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Di kuadran 3 meminta tan untuk menjadi plus dan pertanyaannya adalah sin, maka hasilnya sudah pasti negatif. Sin dari 360 derajat adalah 30 derajat adalah setengah. Jadi hasilnya adalah min 1/2. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga materi trigonometri ini dapat memberikan edukasi serta pembelajaran bagi para pemirsa yang menyaksikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.